Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. selamat siang Ibu Cindy. Ceria banget Nak Tio hari ini. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Puji Tuhan, Tio sehat Ibu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga. Gimana liburan di weekend, 2 weekend kemarin? 2 weekend kemarin Tio jalan-jalan Bu ke Ratu Boko, ke Menore, terus Tio Oke. keliling Jogja kulineran. Tapi setelah itu Tio pusing Bu, tugasnya banyak banget yang harus dikerjain. Waduh, berarti time manajemennya Nak Tio harus ini apa? Harus diperbaiki. Lebih baik nanti kerjakan tugasnya terlebih dahulu baru pergi ke Candi Ratu Boko itu ya. Dan Oke mana tadi? Ibu, Mana Menoreh ya, Menore, Menoreh. iya Bu. Oh, Menoreh. Bagus ya di sana. Bagus banget Bu, banyak sawah. Hijau-hijau, hijau-hijau. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Amin. Oke, hari ini, aduh, Ibu tuh sudah ada oleh-oleh di Google Classroom. Apakah Nak Tio sudah membukanya atau belum? Aduh, Tio lupa, Bu. Aduh, Soalnya Tio semalam lupa. mati lampu. Jadi nggak ada Menyalah, internet. menyalahkan mati lampu dan internet. Padahal Ibu kirimnya sudah dari jauh-jauh hari. Maaf, Bu. Ya sudah, berarti kita, Natia belum baca berarti salin dia yang Ibu kirim? Iya, belum, Ibu. Belum, oke. Berarti kita belajar bersama. Kita pelajari dulu ya, Ibu izin untuk share screen. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Nanti ya coba perhatikan hari ini kita akan belajar tentang surat dinas dan surat pribadi. Nih, salin dia yang Ibu kirimkan ini, Natio. Yang belum Natio sempat buka karena pergi ke Ratu Boko itu tadi. Bu. Ya, kita mulai ya. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi mengenai surat pribadi dan surat dinas dengan benar dan kritis menggunakan bahasa yang santun. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk supaya Nak Tio ini lebih apa ya, lebih punya gambaran tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, coba simak video yang Ibu tayangkan ini ya. Disimak Oke, Bu. betul-betul. Videonya nggak muncul, Bu. Videonya Ya, belum muncul, Bu, terdengar videonya. belum muncul. Oh iya, Ya, sebentar. Ibu ulang. Atau Nak Tio mau dengarkan itu di YouTube? Coba Ibu share dulu ya. Hmm.
Sekarang terlihat belum? Terlihat, Bu. Sudah sudah bisa di-play? Sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, dari video yang Ibu tampilkan tadi, sudah disimak Nak Tio? Sudah, Bu. Kira-kira apa yang Nak Tio temukan di video itu? Video orang lagi Tentang apa? nulis, Bu. Video Lagi berat. video orang lagi nulis surat, betul. Kalau bahasanya yang Nak Tio temukan apa di sana? Gimana Bahasanya bahasa yang berbeda? bahasanya ringan, Bu. Bahasa yang sehari-hari dipakai. Bahasanya Iya, santai. betul. Betul, karena surat itu tadi isinya tentang apa? Siapa Eh, yang mengirim suratnya tadi? untuk temannya, Bu. Dia ngirim surat untuk Siap. temannya. Iya, temannya siapa yang ada di pesantren tadi ya? Iya, Bu. Nggak terlihat nama temannya, Bu. Oh, nggak terlihat. Namanya Suci. Dia lagi di pesantren, dikirimin surat. Yang mengirim siapa tadi? Nggak kelihatan juga, Bu. Yang mengirim tadi Dita, namanya Dita. Jadi mereka itu bersahabat. Ingin tahu gimana sih kabarnya di pesantren, kehidupannya di sana gimana gitu. Dia si siapa Dita tanya ke Suci. Itu termasuk surat apa kalau bahasanya santai seperti itu ya? Surat pribadi, Bu. Surat pribadi. Kenapa kok surat pribadi? Kita bahas di selanjutnya nih. Surat pribadi. Coba Nak Tia baca dulu deh. Surat pribadi yang keras. Belum muncul, Bu. Nggak gerak PPT-nya. Sekarang Belum muncul maaf ya, juga, Bu. kok sinyalnya Ibu kok sepertinya hilang-hilangan toh. Ini susahnya kalau kita itu sekolahnya blended ya, kadang online, kadang daring, kadang luring itu seperti ini. Kadang kan tidak semua tempat itu Sinyalnya sinyalnya bagus. sama. Iya, betul. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, coba dibaca dulu. Pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis seseorang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Biasanya bersifat informal dan menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Contoh, surat untuk sahabat, surat untuk keluarga, surat untuk guru secara pribadi. Udah, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Nak Tio. Itu sama kayak yang ditulis siapa tadi? Dita. Suci dan Dia Dita. termasuk surat. Iya, Suci dan Dita tadi termasuk surat yang untuk Pribadi, Bu. Untuk teman, iya, sahabat. untuk teman, untuk sahabatnya. Nak Tio pernah menulis surat bukan untuk teman, misalnya surat untuk keluarga atau kepada Bapak Ibu guru yang personal ya, tapi pernah Belum atau per belum? belum pernah, Bu. Kan sekarang udah Belum. maju zaman, Bu. Udah ada WA. Kan bisa pakai Iya, WA. Kenapa kita harus betul. belajar nulis surat pribadi, Bu? Nih, gini, dulu sebelum ada teknologi seperti sekarang ini, berkomunikasi itu hanya bisa dilakukan menggunakan surat. Dulu menggunakan surat, dikirim ke kantor pos. Dia sudah pernah lihat kantor pos yang ada di 0 km itu? Sudah, Bu.
Nah, di sana ada oh ya, sebentar. Kalau kita mengirim surat, itu kan pasti biasanya ada perangko-perangkonya. Tahu kan perangko yang gambar-gambar itu? Belum pernah lihat, Bu. Belum pernah lihat perangkonya. Padahal perangko itu tuh dikoleksi oleh orang-orang. Kira-kira tahu nggak nama orang yang suka mengoleksi perangko? Ayo, namanya Siapa apa? namanya, Bu? Apa namanya? Tahu nggak, Natio? Belum pernah dengar, Bu. Nah, oke, namanya itu filateli. Dia itu Oh, suka filateli. iya, suka mengoleksi perangko. Perangko itu ada yang mahal banget, ada yang biasa gitu. Jadinya dikoleksi semakin perangkonya itu bagus dan langka itu akan semakin mahal. Kenapa kok kita belajar surat pribadi supaya kita juga tahu bagaimana orang zaman dahulu itu berkomunikasi sesulit itu. Sekarang sudah dimudahkan dengan adanya teknologi, bisa WhatsApp, bisa DM Instagram, bisa TikTok, ya kan sekarang Iya, lebih Bu. mudah. Mm. Oke, next. Sudah ganti slide-nya? Belum, Bu. Belum gerak. Sepertinya Ibu harusnya gini aja. Ini Kalau udah. ini, Ini udah, nah harus Bu. digini kan. Nih, yang surat dinas sekarang. Kalau surat pribadi tadi kan yang menulis diri sendiri disampaikan kepada siapa? Bisa ke teman, bisa ke orang Bisa ke tua, teman, bisa ke orang tua, betul. Nah, bisa ke kalau surat guru. dinas bisa ke guru. Kalau surat dinas bedanya apa? Pernah? Pernah mendapat surat dinas belum? Nak Tio. Pernah lihat, Bu, di kelas ada surat dinas. Dia ada Oke. tanda tangannya, Oke, terus ada apa lagi di sana? ada capnya, Bu. Ada capnya, betul sekali. Surat dinas itu bedanya tadi kan surat pribadi jelas dari personal, dari pribadi ke orang lain. Nah, kalau surat dinas ini yang membuat instansi atau lembaga. Bisa sekolah, bisa kantor. Biasanya mungkin yang Nak Tio lihat itu di meja kelas bisa jadi surat yang dari dinas pendidikan atau dari sekolah lain juga bisa. Atau mungkin itu surat dari sekolah yang ditujukan untuk wali kelasnya masing-masing seperti itu. Wali wali murid, maaf maksudnya wali murid. Bahasanya di surat dinas itu juga beda dengan surat yang pribadi. Apa perbedaannya? Kalau surat dinas bahasanya gimana? Bahasanya formal, Bu, pakai bahasa Indonesia yang Bahasanya baku. iya sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, pinter sekali. Ini contohnya surat dinas itu udah surat undangan rapat sekolah, nih ya, pemberitahuan dari dinas pendidikan tadi yang Ibu sampaikan, kemudian surat tugas dari guru juga bisa. Sepertinya yang paling sering diterima anak dia surat undangan rapat sekolah ya, karena Iya, biasanya Bu, ditujukan untuk untuk mama orang atau tua. papanya anak. Iya, iya, untuk orang tua atau wali muridnya. Oke. Sampai sampai di sini dulu. Ada yang bikin bingung? Jelas, Bu, sudah Jelas. jelas. Oke, kita lanjut ke strukturnya. Nah, tadi waktu Dita menulis surat, kira-kira Nak Tio menemukan ketujuh struktur ini tidak? Ada tempat dan tanggal penulisan, ada salam pembuka, ada paragraf pembuka, ada isinya, ada paragraf penutup dan salam penutup. Kemudian nama pengirimnya. Terlihat semua tadi di video yang Ibu tampilkan? Terlihat, Bu, terlihat semua. Terlihat. Terlihat semuanya betul, ada tempatnya, kemudian ada salamnya tadi, paragraf pembuka, ada isinya, isinya menanyakan apa tadi? Menanyakan kabar Iya, kabarnya di pesantren. iya di pesantren bagaimana. Kemudian diakhiri dengan salam penutup dan nama pengirimnya tadi. Nama pengirimnya Dita ditujukan untuk Suci temannya. Itu kalau surat pribadi. Nah, kalau surat dinas bagaimana, Bu? Surat dinas ada banyak ternyata. Strukturnya ada berapa ini? Ada 10 kap 10.
Iya, kop surat pernah tahu yang dimaksud kop surat ini apa, Nak Tio? Kop surat itu kepala surat, Bu, yang dia letaknya paling atas. Paling atas, di paling atas biasanya ada logonya, ya kan? Ada gambarnya kan biasanya? Di Ya, sebelah sini Bu. misalnya ada logonya. Kemudian di sini SMP Negeri 4 Gamping misalnya. Terus alamatnya dan nama emailnya apa, nomor teleponnya berapa gitu ada kan? Ada, Kemudian Bu. ada nomor suratnya, lampiran atau halnya, tanggal surat, alamat, salam salam pembuka jelas ya. Kira-kira kalau tadi di surat pribadi kan salam pembukanya pakai Assalamualaikum, bagaimana kabarmu? Lah kalau di surat dinas ini kira-kira bagaimana salam pembukanya? Dengan hormat. Selalu dimulai kayak gitu. Betul. Iya, betul sekali. Pasti diawali dengan hormat dan langsung menyampaikan isinya tuh apa intinya. Kemudian diakhiri salam penutup, tanda tangan dan ada capnya, betul. Yang dilihat Nak Tio di meja guru ada capnya? Ada, Bu. Capnya warna Iya, biru. capnya warna biru betul. Biasanya itu bisa diberikan atau kadang juga ada yang tidak diberikan stempel. Gitu. Nih perbedaannya. Coba Nak Tio baca dari dari aspek bahasanya. Per- Dari aspek bahasa, surat pribadi, santai, akrab, surat dinas, formal, serta baku. Tujuannya juga dibaca, Bu. Tujuannya juga dibaca. Tujuan surat pribadi, kepentingan pribadi. Tujuan surat dinas, kepentingan resmi atau dinas. Struktur surat pribadi lebih bebas. Struktur surat dinas mengikuti aturan resmi. Pengirim surat pribadi adalah perorangan, dan pengirim surat dinas adalah lembaga atau instansi. Nah, sesuai tidak dengan yang Ibu sampaikan tadi bahasanya, tujuannya. Tadi bahasanya surat yang dikirim Dita, bahasanya akrab, santai, tidak formal, ya kan? Iya, Tidak Bu. baku bahasanya. Kemudian yang surat dinas dia formal dan baku. Tujuannya jelas, surat pribadi, kepentingan pribadi. Tadi ingin menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana kabarnya di pesantren, senang tidak di sana, temannya siapa saja di sana, seperti itu ya. Kalau di surat dinas itu kepentingan resmi atau dinas, misalnya ada rapat atau ada pertemuan wali, wali murid seperti itu. Tujuannya itu tadi, kemudian strukturnya jelas, surat pribadi itu lebih bebas, tidak terlalu terikat dengan aturannya, hanya yang penting-penting saja misalnya ada tanggalnya, kemudian langsung ke salam pembuka juga biasanya seperti itu. Di surat dinas jelas. Tadi ada berapa, Nak Tio? Strukturnya yang Ibu tuliskan tadi, Ada yang Ibu 10, Bu. jelaskan? Ada 10 masih ingat, betul ada 10. Diawali dengan kop, diakhiri dengan stempel. Pengirimnya jelas, kalau yang surat pribadi itu dari orang, perorangan sendiri dia. Kalau surat dinas dari lembaga atau instansi, dari kantor, dari sekolah. Nih, kita lihat nih contoh surat pribadinya. Dari Rani. Hai Rani. Iya, hai. Coba dibaca. Hai Rani. Hai Rani, apa kabar? Aku harap kamu sehat selalu. Aku ingin cerita soal liburanku ke Bandung kemarin. Lihat, ini dia termasuk di salam pembukanya. Hai Rani. Kalau kalau di surat dinas tadi harusnya dengan apa? Dengan hormat. Tidak ada kata Hai Rani, halo seperti itu. Tidak Tidak formal. Nih, apa formal. kabar? Aku harap kamu sehat selalu. Aku ingin cerita soal liburanku ke Bandung kemarin. Di hari salam penutup dari sahabatmu Lani. Gitu. Jadi Lani yang mengirimkan Rani atau Lani kalau seperti ini? Yang mengirimkannya Lani, Bu. Iya Tujuannya untuk betul. Rani. Tujuannya untuk Rani. Jangan terbalik ya. Nanti dikira yang mengirim Rani, yang dikirimkan
kepada Lani. Salah kalau seperti itu. Nah, nih yang contoh singkat surat dinasnya. Ada kopnya, ya kan tadi biasanya di sini ada logonya. Sudah terlihat Salindia Ibu? Sudah, Bu. Oke, ada nomornya, misalnya halnya undangan rapat kepada orang tua atau wali murid. Nih, salam pembukanya dengan hormat. Diakhiri dengan demikian undangan ini kami sampaikan. Pasti ada nama terangnya, nama terang kepala sekolah dan diakhiri dengan di sini diberikan cap. Nah, Dan cap tanda yang tangan. kata nak. Iya, dan tanda tangan tadi warnanya apa tadi? Warnanya ada yang biru, ada yang ungu, Bu. Ada yang biru, ada yang ungu. Oke, dari materi yang Ibu tampilkan tadi, yang Ibu jelaskan, Nak Tio masih ada yang bingung? Yang bagian mana? Dia mau nanya, Bu, di struktur surat Oke. dinas. Mm-mm. Kalau ada satu yang kurang strukturnya, Bu, apa dia tetap disebut surat dinas? Oke, kalau ada struktur surat dinas kan tadi ada banyak. Ada berapa tadi? Ada 10, Bu. Ada 10. Nah, kalau semisal ada satu yang hilang, ada satu yang missing, nggak ikut teman-temannya, kira-kira gimana? Jadi nggak jelas, Kira-kira jadi rancu jad- suratnya. jadi rancu, jadi nggak jelas. Jadi surat tersebut masih bisa dikatakan surat resmi, tetapi tidak sempurna dan nanti malah mengandung ya rancu atau ambigu. Nanti tidak tahu ini maksudnya apa. Takutnya nanti kalau tidak ada jelas nama pengirim atau nama yang akan dituju dengan jelas misalnya ya, tidak ada, itu nanti jelas akan berpengaruh. Tapi kalau semisal di kop suratnya tidak terlalu lengkap, cuman hanya ada nama instansinya, kemudian hanya ada nomor teleponnya, tapi tidak ada emailnya, itu mungkin tidak bermasalah. Tapi kalau ada isinya, salah satu isi strukturnya yang hilang, jelas itu Bermasalah, Bu. gimana? Bermasalah, bisa Dasar nanti suratnya. nyasar nanti suratnya. Misalnya ada sudah lengkap ini, ada kop suratnya, ada nomornya, ada halnya, apa yang akan dibahas, tapi di alamat yang dituju kok tidak ada lah. Suratnya untuk siapa? Jadi tidak Tidak jelas. jelas. Iya, alangkah lebih baiknya harus diperhatikan. Maka dari itu, biasanya surat dinas itu yang mengeluarkan instansi atau lembaga yang pasti akan dicek terlebih dahulu sebelum disebarluaskan supaya karena kan yang bertanggung jawab itu juga banyak orang ya kan, Hmm. bukan hanya pribadi. Kalau surat pribadi tadi kan hanya perorangan, tapi kalau surat dinas ini menyangkut instansi atau lembaga, jadi harus diperhatikan seperti itu. Ada lagi? Oh, paham, Bu. Jadi harus lengkap semuanya ya, Bu, strukturnya. Harus. Iya, harus lengkap. Harus ada kopnya, tujuannya kemana, lampiran, halnya, nama terang pengirimnya, dari instansi mana itu juga harus jelas. Oke, terima kasih, Bu. Gitu. Tio sudah paham. Sama-sama. Ibu stop share dulu. Coba sekarang kalau tadi kan sudah paham ini, Nak Tio. Ya, Bu. Oh, sudah paham. Kalau gitu, kalau misal sudah paham nih, paham betul kan? Berarti LKPD yang ada oleh-oleh yang ada di Google Classroom itu sudah Nak Tio buka. Sudah, Bu. Sudah Tio kerjakan dan Tio kirim juga. Oh, oh iya, coba Ibu cek dulu. Kita lihat apakah betul, apakah benar ya? Bener, Bu. Soalnya kan nggak boleh, Bu, kalau nanti masuk neraka. Iya, betul sekali. Nak Tio ini jujur sekali ya. Nggak boleh lah, tidak boleh kalau bohong itu mannya siapa itu bohong. Temannya iblis, Bu. Bentar. Betul. Ibu cek dulu. Oh iya, maaf Ibu lupa. Tadi mau share screen kok. Ya lupa.
Bentar. Nah, Ibu buat full screen dulu. Nak Tio nih Ibu udah share screen. Belum muncul, Bu. Sekarang coba kalau sekarang sudah belum. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kita lihat ini di sini. Apakah betul sudah mengirimkan? Kita cek. Terlihat nanti ya? Terlihat, Bu. Tugas kelas Ibu ini. Mana Nak Tio belum mengirimkan? Sudah, Bu. Tadi sudah saya kirim. Sebentar, coba Nak Tio presentasikan, boleh? Belum muncul, Bu. Sebentar. Kapan Nak Tio tadi mengerjakannya? Kemarin, Bu. Oh, kemarin. Oh iya, ini sudah jawab ini saran dia dari Ibu, tetapi tidak dibaca, hanya dijawab saja. Di tempat Ibu belum ada, Indo. Oh, coba-coba untuk diperiksa. Oh iya, ini sudah mengirimkan. Sebentar. Hmm, ini ternyata Ya, sudah Ibu yang itu. mengirimkan. Ya, oke. Eh, terlihat nggak seperti ini? Coba gini, Terlihat, Bu. besarkan. Nah, ya, di sini Ibu kan memberikan beberapa pertanyaan ya. Pengertian surat dinas dan surat pribadi. Oke. Bisa tolong dibacakan nanti oh, Bisa, Bu. dipresentasikan? LKPD membaca dan memirsa. Petunjuk pengerjaan, bacalah teks tanggapan teks yang sudah disediakan. Satu, pengertian surat dinas dan surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi serta menggunakan bahasa yang santai. Surat dinas adalah media komunikasi resmi dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam situasi formal dan ditulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Dua, struktur surat dinas. Kop surat. Di sini kop suratnya adalah SMP Negeri 4 Gamping, Jalan Merpati nomor 10, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Nomor telepon dalam kurung 0274 tutup kurung 1234567. Email osis@smp4gamping school.id. Nomor suratnya 015 garis miring OSIS strip SMPN 4 garis miring 4 Romawi garis miring 2025. Lampiran strip hal undangan rapat OSIS, tempat dan tanggal surat Yogyakarta 20 April tahun 2025. Alamat tujuan seluruh anggota OSIS SMP Negeri 4 Gamping. Salam pembukanya. Sini saya lupa, Bu, saya lanjutkan saja. Isi surat. Satu, evaluasi program kerja OSIS semester genap. Dua, persiapan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain. Salam penutup. Demikian undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya rapat ini diharapkan kehadiran seluruh anggota tepat waktu. Atas perhatiannya,
dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tanda tangan dan nama terang. Hormat kami Ketua OSIS SMP Negeri 4 Gamping, Ahmad Ramadan. Udah, Bu. Oke. Oke, di situ ada uh, undangan untuk rapat di situ. Sebentar, Ibu tampilkan suratnya terlebih dahulu di mana ya Ibu Menam. Nah, ini kan ya. Ada kopnya, ada undangannya. Halnya tuh undangan rapat OSIS. Kemudian ada tempat dan Nak Tia dengar suara Ibu? Kedengaran, Bu? Oke, nih Pak, cara membukanya dengan hormat dalam rangka meningkatkan koordinasi dan evaluasi program kerjanya. Kerja OSIS semester genap, kami mengundang seluruh anggota OSIS untuk hadir. Jelas, ada pengirimnya itu jelas ada diketahui oleh pembina OSIS. OSIS. Iya, dan seluruh uh, biasanya biasanya wakil kesiswaan yang mendampingi kinerja OSIS ini. Kira-kira kalau dari jawaban yang Nak Tio kirimkan ke Ibu ini, menurut Nak Tio ada yang ingin diperbaiki atau tidak? Ada nggak ya, Bu? Bentar, Tio lihat dulu. Oke, Di lampirannya kok tidak detail. ada ya, Bu, di surat dinasnya? Iya, iya betul. Hanya tidak ada lampirannya. Harusnya lebih baik ada di situ. Berarti surat dinasnya agak kurang lengkap. Tapi untuk hal, tempat, dan alamat tujuannya sudah jelas di situ. Kalau menurut Ibu, pekerjaan Nak Tio ini udah bagus nih. Penjelasan dari surat pribadi dan surat dinasnya sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, yang ada di Salindia Ibu tadi juga, ya kan? Ya, Bu. Iya. Oke, karena nanti sudah tepuk tangan dulu untuk Nak Tio karena sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya walaupun harus membagi waktunya dari ke Candi Ratu Boko, ke Menoreh, pulangnya harus mengerjakan itu Kerjakan tadi. tugas. Iya, mengerjakan tugas. Pasti tapi tetap nomor satu itu kewajibannya terlebih dahulu. Dahulu. Iya, betul. Ada yang ingin ditanyakan lagi ke Ibu? Sudah jelas, Yang Bu. yang Nak Tio kurang pahami tentang materi kita hari ini. Sudah jelas